Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 April 2025, kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Di mana pembelajaran hari ini adalah pembelajaran mata pelajaran apa? Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya tentang kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum lanjut kita ke pelajaran, Bapak ingin kepada ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan. Sebelum belajar kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Bagi yang hadir silakan angkat tangan dan sebutkan hadir ya. Abian Muhammad Samil. Alhamdulillah. Aidin Murad Priyatna. Hadir. Sakit ya, mudah-mudahan akan sembuh. Kemudian ada Fadi Rahman Salaman, Ikram Syafa, Pak Tanyas Taufik, Paujan Hati Mahalen, Juan Mahesa, Muhammad Ali Syarul Munir, hadir. Muhammad Faisal Ramdan, Muhammad Baras Tenggara, Muhammad Prajuga, Wildan Irban, Lukis Kira, Yusuf Al-Ghazali, hadir ya. Mudah-mudahan kalian yang sekolah hari ini senantiasa sehat, senantiasa semangat. Kemudian bagi yang sakit, Bapak doakan semoga akan sembuh. Dan juga yang izin, semoga segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Ya, buku tentang apa? Itu materi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang keberagaman budaya daerah, baik kebudayaan nasional maupun kebudayaan daerah. Nah, materi sebelumnya yang kita pelajari adalah tentang apa? Tentang norma ya. Norma itu apa? Atau apa saja yang disebut dengan norma? Peraturan. Ya, norma itu peraturan, bisa disebut peraturan. Ada apa saja nih norma itu? Norma agama juga. Norma hukum. Norma asusila ya. Kalau misalnya norma hukum itu contohnya seperti apa? Yang kita pelajari di bab sebelumnya. Norma hukum. Misalnya nih bapak bawa motor. Bapak yang paling dekat aja misalnya teh kalian dijemput pakai motor misalnya atau kalian pakai motor karena kalian belum usia kalian ditangkap oleh polisi karena tidak punya apa? Tidak punya SIM, tidak ada STNK, tidak memakai helm, pengendara belum cukup usia. Nah, itu salah satunya adalah norma hukum. Oke, kita kembali lagi ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu keberagaman budaya ya. Nah, berbicara tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia pasti tidak terlepas dari apa? Dari banyaknya provinsi di Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari berapa provinsi? 8. Nah, yang Bapak tanyakan, kalian pernah berpikir tidak tentang kenapa bisa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, keberagaman bahasa? Kan kita misalnya kita orang Jawa Barat, bahasanya bahasa Sunda, sedangkan misalnya orang Papua atau Maluku bahasanya kan lain lagi, misalnya ada bahasa Papua, ada bahasa Maluku, ada bahasa Batak, misalnya kan di Sumatera. Kalian pernah berpikir apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kalian tahu apa? Keberagaman. Ya, menyebabkan keberagaman itu karena apa? Karena Indonesia itu adalah negara apa? Luas. Negara luas, negara kepulauan ya. Pengaruhi dengan apa? Faktor geografis ya yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia macam-macam keragaman apa
juga apa? Budaya. Lagu daerah. Oke, budaya. Budaya itu bagiannya apa? Ada lagu daerah. Terus Lagu daerah. Lagu daerah. Lagu daerah. ada apa, Kaisa? Tarian tradisional. Ada jata tradisional ya. Makanan tradisional. Ada makanan tradisional. Ada juga rumah adat. Kalian pasti tahu lah di Jawa Barat kita nih. Lagu daerahnya itu lagu apa? Lagu daerah, lagu daerah ya. Jawa Barat apa? Anu bedali. Dali, Ubud, Ulan ya banyak kan? Terusnya kalau misalnya ada tadi apa? Tarian, tari daerah, Jaipong. Kalau rumah adatnya apa di sana? Jawa Barat nih, daerah kita nih, daerah kita. Rumah tradisional, hah? Nah, rumah Jolopong ya. Ada rumah juga kesepuhan Cirebon. Terus ada juga makanan khas di Jawa Barat apa? Tutup oncom, ada batagor, ya kayak surati, ya. Ada juga makanan yang viral saat ini adalah seblak itu hanya ada di Jawa Barat ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, nah di sini Bapak nantinya akan tampilkan apa saja nih beragama yang ada di Indonesia videonya. Nah sebelum kalian kesana, sebelum kita kesana, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Sebetulnya ini hanya games ya. Kalian mencari apa nama-nama dari nama-nama dari apa dari provinsi yang ada di Indonesia ya. Bapak akan bagikan satu persatu. Lama ya. Oke, silakan kerjakan lalu untuk asesmen. Oke, sudah selesai kan? Ya, silakan kumpulkan kepada Bapak. Oke nih, ada berapa banyak yang kalian temukan? 11. Oke, apa aja tadi? Ingat nggak? Kalian tentunya pernah bertanya ada berapa banyak pulau, ada berapa banyak suku bangsa. Kalian telah mengetahui tentang apa? Ada 38 provinsi, tapi kan belum mengetahui ada berapa banyak bahasa, ada berapa banyak kali daerah, ada berapa banyak apa? Pakaian daerah atau pakaian adat atau pakaian tradisional ya yang ada di Indonesia. Sama-sama video tentang keragaman budaya Indonesia ya. Bab 3 Pendidikan Pancasila kelas 5. Yang Indonesia. Orang Indonesia, apakah kamu bangga menjadi anak Indonesia? Saat mengusulkan Desa Negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang ulang, bukan kebangsaan Jawa
Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Dari pidato ini, kita bisa menyimpulkan bahwa 1340 suku bangsa Indonesia adalah satu bangsa Indonesia. Ini sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Selain 718 bahasa daerah, bangsa Indonesia mempunyai keragaman lain yang sangat kaya, seperti keragaman pakaian tradisional, makanan dan minuman khas, sejarah tradisional, rumah tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, dan lagu daerah di 30. Di sini kalian ada berapa suku sana? 1340 suku bangsa. Berapa bahasa? 18 bahasa daerah. Jadi kita suku Sunda itu hanya satu dari 1340 itu ya. Suku bangsa. Suku bangsa ya. Ada suku apa? Ada suku Batak ya. Ada suku apa lagi? Dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut ya. 8 provinsi Indonesia. Meskipun kan, kita harus tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia, seperti makna semboyan beda tunggal ika, berbeda tetapi tetap satu wujud. Oleh karena itu, kita perlu mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia dan melestarikan budaya daerah kita. Sekarang, kalian akan belajar mengenai keragaman budaya Indonesia. Ayo anak menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Soeharjo Sastra. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sama menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Anak-anak, perhatikan gambar peta berikut ini. Ada 38 provinsi, antara lain Nangro Aceh Darussalam. Nih, sini. Berapa aja? Ini Aceh ada, Sumatera. Di sini ada yang ini antara Bengkulu ya. Ada Selatan, Kampung, Jawi, Bengkulu, Pulau Riau. Nah, soalnya kan Indonesia itu kalau tidak salah 2017 atau di awal kemerdekaan Indonesia itu hanya ada berapa provinsi? Di awal kemerdekaan hanya ada 8 provinsi ya, hanya ada beberapa provinsi. Provinsi Sumatera, Provinsi Borneo, Provinsi Sunda Kecil nih. Nusa Tenggara itu dulu ada Sunda Kecil disebutnya. Provinsi Jawa. Jadi satu kepulauan itu satu provinsi ya. Dulu itu berkembang, asalnya dari 33 tambah menjadi 34. Sekarang sampai sekarang ada 38 nih. Ini nih yang di Papua yang dikembangkan, dimekarkan dan Tengah. Asalnya 3 provinsi, berkembang menjadi berapa provinsi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 provinsi. Sehingga sekarang di tahun 2025 Indonesia itu memiliki 38 provinsi ya. Misalnya Aceh, ibu kota Banda Aceh. Sumatera Barat, ibu kota Medan. Sumatera Selatan, ibu kota Palembang. Sumatera Barat, ibu kota Padang. Bengkulu, ibu kota Bengkulu. Riau, ibu kota Pekanbaru. Kepulauan Riau, ibu kota Tanjung Pinang. Jambi, ibu kota Jambi. Lampung, ibu kota Bandar Lampung. Bangka Belitung, ibu kota Pangkal Pinang. Kalimantan Barat, ibu kota Pontianak. Kalimantan Timur, ibu kota Samarinda. Kalimantan Selatan, ibu kota Banjarbaru. Kalimantan Tengah, ibu kota Palangkaraya. Kalimantan Utara, ibu kota Tanjung Selor. Banten, ibu kota Serang. DKI Jakarta, ibu kota Jakarta. Jawa Barat, ibu kota Bandung. Jawa Tengah, ibu kota Semarang. Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu kota Yogyakarta. Jawa Timur, ibu kota Surabaya. Nusa Tenggara Timur, ibu kota Kupang. Nusa Tenggara Barat, ibu kota Mataram. Bali, ibu kota Denpasar. Gorontalo, ibu kota Gorontalo. Sulawesi Barat,
ibu kota Maluku. Sulawesi Tengah, ibu kota Palu. Sulawesi Utara, ibu kota Manado. Sulawesi Tenggara, ibu kota Kendari. Sulawesi Selatan, ibu kota Makassar. Maluku Utara, ibu kota Sorong. Maluku, ibu kota Ambon. Papua Barat, ibu kota Manowari. Papua, ibu kota Jayapura. Papua Tengah, ibu kota Nabil. Papua Pegunungan, ibu kota Jayawijaya. Papua Selatan, ibu kota Merauke. Papua Barat Daya, ibu kota Sorong. Nah, itu adalah ke-38 provinsi beserta ibu kotanya. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Dalam gambar ini ada 12 varian adat yang berbeda. Di Indonesia, di 38 provinsi itu setidaknya ada berapa? Ada 17 varian adat atau pakaian tradisional, baju tradisional ya. Oke, itu tidak suka. Tidak. Ibu akan menjelaskan suku bangsa apa saja serta bahasa daerah yang digunakan. 1. Sumatera Utara. Suku bangsa Batak Toba, Batak Karo, Mandailing, Nias, Melayu. Bahasa daerah yang digunakan Batak, Nias, Melayu. 2. Sumatera Selatan. Suku bangsa Ogan, Komering, Lematan, Kayu Agung. Bahasa daerah Ogan, Komering, Lematan, Kayu Agung. 3. Kepulauan Riau. Suku bangsa Melayu. Kalian tadi sudah nonton ya tayangan video tentang apa keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya, dari mulai suku bangsa, dari mulai bahasa daerah ya, dan rumah adat, pakaian adat, senjata ya, kemudian contoh-contohnya ya. Karena kalau misalnya dimasukkan semua itu tidak akan cukup satu kali pertemuan ya. Tadi setidaknya ada berapa ribu suku bangsa yang ada di Indonesia? 40 suku bangsa. Ada berapa bahasa? Ada berapa ratus bahasa? 780. Ya, sekitar 780-an bahasa ya, lebih ya, kurang lebih. Jadi sangat banyak ya. Bahasa Sunda, bahasa dari Jawa, bahasa Batak, bahasa apa? Bahasa Jawa dan bahasa lainnya. Nah sekarang ini kan sudah ada berapa kelompok nih Bapak Abang ini 1, 2, 3, 4 satu kelompok, 1, 2, 3, 4 tiga kelompok dan 1, 2, 3, 4 tiga kelompok. Dari sini silakan kalian identifikasi tadi tayangan tadi tentang pakaian adat, kemudian rumah adat. Nah, Bapak juga akan tayangkan video selanjutnya tentang rumah adat. Kalian identifikasi apa nama budaya daerah yang kalian pilih nih misalnya, kemudian bagaimana keunikan dan ciri khasnya. Nah ini Bapak bagikan satu kelompok satu ya. Rumah gadang. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Sumatera Barat. Ini contohnya kalian bisa identifikasi. Rumpok Aceh. Aceh. Rumpok Aceh. Sesuai namanya, Rumpok Aceh ini adalah rumah adat yang ada di Aceh. Rumah hubungan 5. Rumah hubungan 5. Rumah ini adalah rumah adat Bengkulu. Rumah Honai. Rumah Honai. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Papua, terutama. Bagaimana, sudah selesai untuk tugas kelompoknya? Ya, di sini Bapak persilakan ya kepada ketua kelompok, masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Saya ingin membacakan atas hasil diskusi dari kelompok saya. Dari kelompok saya jawabannya temanya rumah Jolokong Jawa Barat. Rumah Jolokong dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Siapa aja anggotanya yang anggotanya? Buat Bapak Nadi dan Kayuga. Oke. Silakan langsung ke pertanyaan nomor 1. Bapak nama budaya daerah yang kalian pilih? Jawabannya adalah rumah adat Jolokong. Kedua, dari daerah mana budaya
Indonesia berarti rumah dari Felix. Bagaimana cara melestarikannya? Ya, di sini bagaimana cara melestarikan rumah Jelopong ini? Jawabannya apa? Dari kelompok kamu? Mengenalkan bunga Jelopong melalui pendidikan budaya dan kunjungan serta melestarikan pembangunan rumah tradisional dengan bahan alami dan mengandalkan lomba desain rumah adat Sunda untuk generasi muda. Oke, silakan tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Kemudian kelompok dua, ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan lembar kerja peserta didik kelompok tema rumah online Papua. Nomor kelompok 2, anggota kelompok Arafatan Dikra Yudhistira Kausa. Nomor 1, apa nama budaya daerah yang kalian pilih? Jawabannya rumah anak sungai. Dari mana mulai itu? Dari Papua. Ya, dari Papua. Dari daerah mana budaya tersebut berasal? Jawabannya dari Papua, Indonesia. Sejarahnya gimana, betul? Rumah online berasal dari suku Dani di Lembah Kabupaten Papua. Sejarahnya. Rumah ini dibangun. Rumah ini dibangun untuk apa? Untuk menyesuaikan apa di sana? dengan menyesuaikan dengan suhu dingin Ini di dataran tinggi, Papua. Terus online sudah ada sejak zaman Dengan suku Dani dan diwariskan turun sebagai tempat. kita tinggal yang hangat dan aman. Oke. Apa keunikan dan ciri khas dari rumah online ini? Katakan. Jawabannya Rumah online berbentuk bulat dengan atap tertutup. Dengan atap kerucut dari kami atap. ini gambar cepat. Atau alat-alat dan terdiri di kayu. Rumah ini berbentuk kecil tanpa jendela dan tingginya rendah. Jendela ya. Jendela mana biasanya dibangun kelompok. Dan dipakai untuk tidur dan tempat tidur. Dan bagaimana caranya untuk melestarikan budaya rumah online ini? Mengenalkan rumah online melalui pelajaran seminar pameran di media, mengajak wisatawan untuk mengunjungi rumah online Papua, melakukan perawatan dan pembangunan rumah online secara tradisional agar masyarakat dan Oke. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam, Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kita. Nama kelompok Kaujan Barat Terlibat Kalian. Apa nama budaya daerah yang kalian pilih? Rumah adat beda. Dari daerah mana budaya tersebut berasal? Sumatera Barat, Suku Minangkabau. Cerita sejarah singkat atau asal usul budaya tersebut. Ada berasal dari budaya dari suku Minangkabau di Sumatera Barat. Rumah ini dibangun sebagai hubungan juga keluarga bersama dan pembangunan juga Bukan ciri khas dari rumah gajah apa aja? Yang baik tadi terbau ya. Pohon. Nah, ya. Kira bagaimana cara
Jalopong. Dari mana rumah Jalopong itu? Dari Jawa Barat. Ada rumah apa? Yang kalian diskusikan? Dari mana? Ada rumah dari Sumatera Barat. Rumah apa itu? Bagadang. Nah, sepakat nih dari tadi nih kalian dari nomor 5 kalian diskusi bahwa untuk melestarikan budaya daerah itu dapat diperkenalkan melalui apa? Melalui pelajaran di sekolah ya, melalui pameran-pameran karya ya, juga apa? Juga tadi tayangan-tayangan video ya. Selain itu bisa apa? Merenovasi rumah adat yang ada. Misalnya di kita nih ada nih, di kita apa? Di Kampung Pulau itu kan banyak Jalopong ya. Kalian nah itu rumah Jalopong itu kayak gitu ya. Jadi hitungannya panjang ya. Dan berbentuk panggung. Ada juga rumah gadang dari kata Paujan, nah bentukannya seperti apa? Tanggung tebal. Ada rumah mengai dan tempatan dari mana? Kata rumah mengai itu? Apa? Atapnya terbuat dari apa sih kan? Atau dari jerami atau anak? Nah, dari jerami, dari anak-anak ini. Jadi bukan dari bajaringan, bukan dari kenteng ya. Kayak gitu. Oke. Ini dapat kita simpulkan pelajaran hari ini bahwa keragaman budaya Indonesia itu apa? Sangat luas ya. Seperti halnya juga apa simbol dari Pancasila kita apa? Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu dua. Jadi inti dari pembelajaran kali ini adalah kita itu terdiri dari 700 lebih suku, terdiri dari 1000 lebih suku ya, terdiri dari 700 bahasa lebih ya, berpulau-pulau, berbeda bahasa, tapi tetap apa harus memelihara apa? Memelihara kesatuan Indonesia. Tetap menjunjung tinggi apa toleransi ya, jangan sampai perbedaan sedikit itu menimbulkan apa perpecahan, apalagi perang ya. Itu sangat tidak boleh ya. Kita harus menjunjung tinggi apa Pancasila ya, simbol negara dan lain sebagainya. Oke, baik, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini